Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu kepada kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan berbagi ilmu tentang aksi nyata topik Merdeka Belajar. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu nama Yuliawati sebagai guru geografi SMA Negeri 1 Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Untuk itu, kita akan membedah satu persatu tentang modul-modul pembelajaran pada topik Merdeka Belajar. Modulnya terdiri atas 5. Di antaranya adalah 1. Membahas tentang mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti murid. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita lanjut membahas modul pertama. Mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Yang menjadi tanda tanya, apa peran saya sebagai guru? Ingin menjadi guru seperti apa saya? Untuk itu, marilah kita simak sebenarnya apa peran kita sebagai seorang guru. Tentu, kita sebagai seorang guru harus membangun landasan identitas pribadi murid dengan merenungkan apa kekuatan mereka, apa kelemahan mereka, dan nilai-nilai yang akan kita camkan kepada murid kita nantinya. Seterusnya, kita juga mengekspresikan perasaan murid dengan cara yang positif, sehingga tidak merugikan diri sendiri serta orang lain. Contohnya, pada sekolah kami di SMA Negeri 1 Baso, siswa-siswi kami berlatih mengembangkan semua potensi bakat yang mereka miliki, sehingga mereka bisa tampil dalam setiap kegiatan di sekolah. Ini adalah salah satu contoh siswa kami di waktu ada tamu, kami menampilkan tari Pasambahan sebagai budaya adat Minangkabau. Juga, aksi nyata kami di SMA Negeri 1 Baso adalah Sumbang 12 atau Sumbang 2 Baleh. Ini diterapkan oleh anak-anak kami dengan mengadakan drama tentang Sumbang 2 Baleh. Mereka berkolaborasi bersama teman sekelompoknya dengan mengimplementasikan adat Minangkabau, menggunakan pakaian adat Minangkabau, bagaimana cara berpakaian adat yang baik dan benar, dan juga bagaimana cara aturan-aturan yang betul dan yang salah dalam tata krama nilai-nilai budaya adat Minangkabau. Ini sudah di-share oleh anak-anak kami per kelompok pada media sosial sebagai aksi nyata bagi siswa-siswi kami. Selanjutnya kita bahas modul kedua tentang mendidik dan mengajar. Seharusnya kita sebagai seorang guru harus memahami apa itu yang dimaksud dengan mendidik dan apa itu yang mengajar. Jadi, yang disebut dengan mendidik itu adalah usaha pendidikan menjadikan murid untuk berkembang secara utuh, secara moral dan spiritual. Sedangkan apa itu mengajar? Proses memanusiakan manusia sehingga mereka merdeka
memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Melalui pengajaran merupakan sebagai bagian dari suatu pendidikan pada sekolah kita masing-masing. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir maupun batin. Setelah itu, mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Adanya sistem Among dalam kurung ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ini adalah suatu sistem yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana guru adalah orang yang memberikan ilmu, orang yang sebagai contoh bagi anak didiknya dan memotivasi siswanya, juga mendorong dari belakang sehingga anak-anak kita ini berhasil di masa depannya nanti. Untuk modul 3 akan kami paparkan mengenai mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Jadi kita membimbing siswa ini secara keseluruhan. Jadi kita lihat dari potensi bakat minatnya, baik dari segi moral, spiritual, kognitifnya, ini semua kita kembangkan. Jadi tidak setengah-setengah kita mendidik anak-anak ini. Jadi harus full. Dengan adanya mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh ini, maka mereka akan berkembang sesuai dengan kodratnya. Karena kodrat mereka berbeda-beda sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang terus berkembang. Maka guru harus bisa menuntun anak didik ini. Cara mendidik dan mengajar disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran secara berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Contohnya, di daerah kita masing-masing, kita mengembangkan pembelajaran sesuai dengan budaya adat kita masing-masing. Selanjutnya, kita lihat lagi modul keempat. Mendidik dan melatih kecerdasan murid. Poin pertama, dilihat dari budi pekerti sesuai dengan teori konvergensi atau bisa pembelajaran kita ambil dari berbagai sumber belajar. Bisa sumber belajarnya dari lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan yang lebih luas lagi nasional, juga lingkungan dari luar negeri. Yang mana kalau dari lingkungan luar, maka ilmu-ilmu atau teori-teori bisa kita ambil untuk mengembangkan ilmu yang terdapat di daerah kita sendiri. Selanjutnya, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa. Ini bisa kita wujudkan pada satuan pendidikan kita masing-masing. Budi pekerti murid dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena murid kita ini semuanya berasal dari satuan keluarga inti, yang mana bapak, ibu, serta saudara-saudaranya akan memberikan nilai-nilai budaya dalam lingkungan keluarga. Bila keluarganya bagus dalam
memanage anggota keluarganya, maka anak-anak akan berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu, budi pekerti murid juga akan berkembang sesuai juga dengan kodrat anak. Diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang berisi berbagai macam tulisan dan coretan, sehingga kita sebagai pendidik berupaya menebalkan coretan-coretan tersebut sehingga mereka berkembang dan bertumbuh sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga mereka juga akan bahagia dan berdampak pada keselamatan dan kebahagiaan di masa depannya nanti. Kita lanjut modul 5. Modul 5 memaparkan mengenai mengantarkan murid selamat dan bahagia. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Di sini ada tayangan foto siswa-siswi SMA Negeri 1 Baso. Mereka belajar di lingkungan sekolah, tepatnya di depan sekolah kami terdapat tambang batu rakyat yang bisa kami pelajari. Temanya mengenai litosfer atau lapisan batuan, juga mengenai jenis-jenis batuan yang terdapat di muka bumi. Di sini anak sangat bersemangat sekali dan juga dia fokus karena model pembelajarannya secara kontekstual. Mereka tidak hanya belajar di kelas, juga mereka bisa mengenal pembelajaran atau materi di luar lingkungan kelasnya. Di sini juga guru dituntut tidak hanya mengajarkan pengetahuan saja, tetapi juga memantau, membimbing murid untuk menemukan pemahaman bermakna. Guru bersama murid berkolaborasi tentang pelajaran yang menyenangkan sesuai dengan tema pembelajaran. Juga aksi nyata di sekolah kami SMA Negeri 1 Baso, anak-anak bisa memanfaatkan alam dengan mengolah lahan yang terdapat di lingkungan SMA Negeri 1 Baso. Jadi siswa-siswi ini belajar di lingkungan alam karena alam mempengaruhi manusia, manusia juga bisa mempengaruhi alam sesuai dengan materi atau paham atau aliran fisis determinis. Alam mempengaruhi manusia. Paham posibilisme, manusia juga bisa mempengaruhi alam. Itulah paparan tentang modul 1, 2, 3, 4, dan 5. Semoga Bapak Ibu memahaminya. Setelah itu kami minta kepada Bapak Ibu sekalian, setelah menyimak paparan tadi, apa yang bisa kita lakukan? Dari presentasi tentang modul Merdeka Belajar yang disampaikan sebelumnya, saya pikir, ini dapat Bapak Ibu tuliskan nanti, ternyata bagaimana ternyatanya, bagaimana sebenarnya dengan mempelajari modul Merdeka ini? Apa langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini? Untuk sebagai forum umpan balik, dapat Bapak Ibu buka link di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penyampaian presentasi tentang topik Merdeka Belajar ini dapat bermanfaat bagi kita dan bisa kita implementasikan di satuan pendidikan kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.